Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Para jamaah, para kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk belajar bersama bagaimana cara mendidik putra-putri kita sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana terakhir kita berhenti pada poin pembahasan bagaimana seorang ayah dan seorang ibu mereka boleh mencintai anaknya, mereka boleh membela anaknya asalkan sesuai di atas kebenaran, ya, di atas yang hak, sesuai adil dan yang lain sebagainya. Sekarang ada tema yang baru yang akan kita bahas insyaallah. Tema yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau Fiqhu Tarbiyatil Abna. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, haibatul walidain, ya, haibatu al-walidaini, wibawanya orang tua, ya, wibawanya orang tua. Jadi kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu harus memiliki wibawa di hadapan anak kita, ya, harus memiliki wibawa. Lah bagaimana mendapatkan kewibawaan tadi di mata anak kita sehingga anak kita mau patuh, ya, sehingga anak kita mau mendengarkan? Apakah dengan memukuli mereka? Apakah dengan cara membentak mereka? Apakah dengan cara selalu marah kepada mereka? Inilah yang akan kita pelajari insyaallah, ya, cara menjaga wibawa atau mendapatkan wibawa dari anak-anak kita sehingga anak kita mau mendengar dan patuh kepada kita. Kata Syekh, wala budda an yakuna lil walidaini haibatun fil baiti. Ya, harus, ya, ada pada kedua orang tua haibatun, wibawa di rumahnya. Hatta yusma'a lahuma wa yuta', sehingga orang tua itu didengar dan ditaati. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Karena seorang ayah, dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, atas rakyatnya, yaitu anak istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha, begitu pula seorang wanita, seorang ibu, dia juga bertanggung jawab di rumah tangganya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, di sini Syekh menggambarkan bahwasanya kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu itu punya tanggung jawab, ya, mendidik anak kita, mengarahkan anak kita kepada kebaikan. Lah, berarti orang tua ketika mengarahkan itu kan perlu memiliki yang namanya kewibawaan, ya, perlu memiliki yang namanya anak-anak itu memiliki menaruh rasa hormat kepada orang tuanya. Karena ketika seorang ayah, seorang ibu tidak memiliki wibawa di hadapan anaknya, ngomong apapun gak direken sama anaknya, ya, ngomong ini ngomong itu sampai marah-marah, sampai ngamuk-ngamuk, ya, anaknya gak bakal memperhatikan karena orang tua tadi tidak memiliki rasa wibawa, tidak memiliki rasa wibawa. Wa hadhil haibatu tatahaqqaqu bi umurin, dan wibawa ini bisa terwujud dengan beberapa perkara. Minha, diantaranya, ba'da taufiqillahi subhanahu wa ta'ala, tentunya setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yali, berikut ini.
Yang pertama kata Syekh, al-ihtiramul mutabadil bainal walidaini wa iqamatu hududillahi fima bainahuma. Al-ihtiram al-mutabadil, ya, orang tua saling memberikan rasa hormat antara satu dengan yang lainnya. Bapak menghormati si ibu, ibu menghormati si bapak, suami menghormati istri, istri menghormati suami. Ya, jadi kedua-duanya saling menaruh rasa hormat kepada pasangannya. Ya. Maka anak yang melihat orang tuanya itu saling menghormati, nah, tentunya anak itu juga akan apa? Hormat kepada orang tuanya. Bapaknya menaruh rasa hormat kepada istrinya, ibunya anak-anak, maka anak itu akan lihat, oh bapakku ternyata menghormati ibuku, sehingga dia pun apa? Akan hormat kepada ibunya. Begitu pula sebaliknya ketika apa? Sang ibu menghormati ayahnya, ya, sang ibu menghormati ayahnya, maka anak itu akan apa? Menaruh rasa hormat juga kepada sang ayah. Kenapa? Karena sang ibu ternyata hormat juga kepada ayahnya. Nah, makanya kebanyakan anak-anak itu seringnya itu lebih apa? Hormat kepada si ayah. Kenapa? Karena ibu juga hormat kepada si bapak. Sehingga anaknya apa? Hormat kepada sang ayah. Tapi bapak kadang-kadang ya seringkali napa? Boten menghormati istrinya, tidak menghormati ibundanya tadi. Sehingga apa? Anak-anak pun apa? Nggak nurut sama si ibu, karena bapak sendiri tidak pernah apa? Tidak memberikan rasa hormat kepada si ibu tadi. Baik. Wa iqamatu hududillahi fima bainahuma, dan saling menegakkan hududullah, ya. Jadi yang saling melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan saling meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu ditegakkan di dalam rumah tangga. Bapaknya sholat tepat waktu, puasanya dijaga, melakukan kebaikan, menjauhi larangan Allah. Si ibu pun sama, ya. Ibu pun sama, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, ya, auratnya dijaga. Maka ketika orang tua itu orang tua yang baik, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah sekali untuk mengarahkan apa? Anak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ta'limul abna'i kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya pula, ya, agar wibawa itu tercipta pada anak-anak, pada orang tua, ya, bagi anak-anak kita adalah apa? Mengajarkan putra-putri kita Al-Quran dan Sunnah. Mengajarkan putra-putri kita ayat-ayat, terutama yang berkaitan dengan apa? Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Mengajarkan kepada mereka hadis-hadis, ya, yang berkaitan dengan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Wa ma yakhussul walidaini min dzalik, ini terutama wabil khusus yang berkaitan terhadap pembahasan kedua orang tua. Fa yu'arraful abna'u bihaqqil aba wal ummahat fi uslubin hadi. Maka dikenalkan anak-anak tadi dengan haknya bapak, wal ummahat, dan haknya para ibu, fi uslubin hadi, dengan tata cara yang baik, ya, dengan metode yang pas, ya. Terutama kalau bisa, ya, kalau bisa bapak itu ketika menjelaskan kepada anaknya, jelaskan haknya ibu. Nah, kamu harus bakti kepada ibu. Nah, kamu harus nurut sama ibu. Jangan ngomong haknya bapaknya, ya. Ketika jenengan bapak, jangan ngomong kepada anak haknya apa? Haknya jenengan. Nak, kamu harus nurut sama saya, harus bakti sama saya. Jangan seperti itu, ya. Tapi bapak menanamkan kepada anak untuk hormat, untuk berbakti kepada ibu. Ibu pun sama nanti mengajarkan kepada anak agar apa? Taat, agar bakti sama bapaknya. Ya.
Sampai-sampai misalnya para bapak dan para ibu, waliyadzubillah, ya, semoga tidak sampai kejadian misalnya ya, qadarullah misalnya ada perpisahan atau perceraian, ya, ada perceraian misalnya di antara apa? Ayah dan ibu, suami dan istri. Ya, qadarullah misalnya mau nggak mau harus pisah, harus cerai. Ya, maka tolong tetap ajarkan kepada anaknya itu apa? Berbakti kepada apa itu namanya mantannya tadi. Ya. Misalnya bapak sama ibu qadarullah harus pisah, maka ibu tolong tetap ajarkan kepada anak untuk berbakti kepada ayahnya. Bapak pun sama, ya. Meskipun sudah harus pisah sama ibu tadi, tetap ajarkan kepada anak agar berbakti kepada sang ibu tadi. Ya, agar anak tadi ya nggak usah ikut campur apa yang terjadi antara si suami dan istri tadi, nggak harus mendapatkan efek yang buruk gitu, mendapatkan efek yang buruk, pengaruh yang buruk gara-gara perceraian tadi. Sudah cukup perceraian itu menjadikan kesan buruk bagi mereka, pengaruh yang buruk bagi mereka. Dan jangan diajarkan anak-anak tadi durhaka kepada bapak dan ibunya. Yang sering terjadi itu begitu para bapak dan ibu semuanya, ya. Ketika terjadi perpisahan, mesti anaknya kok diajari elek-elek. Telon bapakmu, wedokan ae. Kan begitu. Nek ngomong apa-apa aja dituruti. Nah, akhirnya apa? Anaknya durhaka sama bapaknya sendiri. Atau sebaliknya bapaknya pun sama. Oh, telok nih ibumu lho dituturi gak tahu semaur ya. Dituturi gak tahu nurut atau yang lain sebagainya. Ya. Nek dikongkon ibumu aja gelem. Nah, akhirnya apa? Si anak durhaka sama ibunya, diajari sama siapa? Bapaknya sendiri. Ya, itu sering terjadi, ya. Masih rumah tangga kadang-kadang terjadi nggak? Kadang-kadang terjadi, apalagi kalau sudah terjadi perpisahan, perceraian tadi, itu pasti terjadi biasanya. Ya, itu pasti terjadi. Ya, apalagi perpisahannya bukan karena bukan dengan damai, gitu ya. Bukan dengan damai, bukan dengan tenang, tapi dengan pertengkaran. Yang selalu akhirnya bapak menanamkan kepada anak agar durhaka kepada ibunya, ibunya pun sama menanamkan kepada anak untuk durhaka kepada bapaknya. Akhirnya anaknya bingung, kono sing dituruti. Ya, masya Allah. Wa yubayyanu lahuma anna ta'atal walidaini fil ma'rufi ta'atan lillahi subhanahu. Ya. Dan dijelaskan kepada putra-putrinya bahwasanya mentaati kepada orang tua, taat kepada orang tua, bakti kepada orang tua itu juga termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faltahussal ummu abna'ahuma ala ta'atil ab. Maka hendaklah ibu, ini yang saya sampaikan tadi. Ibu hendaklah menganjurkan anak-anaknya taat kepada bapak. Wa yahussal abu auladahu ala ta'atil dan bapak menganjurkan anak-anaknya untuk mentaati si ibu. Ya. Kenapa demikian? Kalau jenengan si bapak mengajarkan kepada anak agar berbakti kepada bapak, ya, nanti terkesan pada anak itu bapak ini pengen dituruti terus, ya, pengen ditaati terus, ya. Mentang-mentang keuntungan ada pada dirinya disampaikan terus yang seperti ini, ya. Nah itu begitu pula si ibu, ya, jelaskan jangan tentang berbakti kepada ibu tapi kepada si bapak. Wa yubayyanu lahum 'azimu haqqiha, dan juga dijelaskan betapa besarnya haknya seorang ibu. Wa turadu 'alal abna'i al-ayatu wal ahaditsul waridatu fi dzalika wa tuqaddamu lil auladi fi uslubin hadi'in dzaki. Kemudian juga dibacakan kepada anak-anak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Banyak sekali ayat-ayat disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama di surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan
Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, dan ini sangat besar. Ayat ini menunjukkan apa? Betapa besarnya, betapa agungnya masalah berbakti kepada orang tua, karena diletakkan setelah masalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah perintah beribadah dan larangan akan kesyirikan, diperintahkan untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan agungnya masalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan disebutkan juga di surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi mirip ya sama dengan ayat yang sebelumnya tadi. Begitu pula di surat Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Nah, di surat Al-Isra ini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika orang tua sudah masa sepuh ya masa tua, maka wajib bagi anak itu tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dan jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti kedua orang tua. Fala taqul lahumā uff, maka janganlah katakan uff. Uff itu adalah sesuatu atau perkataan yang sedikit, yang pelan, namun nyelekit gitu ya. Namun membuat hati orang tua itu jengkel. Ya, ketika diperintah ya, bahkan dijelaskan oleh para ustadz itu biasanya dengan kata gitu ya. Nak, pergi ke sana. Nah, ini termasuk ya, perkataan yang sedikit yang bisa apa? Membuat hati orang tua itu sedih, gelo ya. Orang tua anaknya disuruh kok nggak mau gitu ya, dan yang lain sebagainya. Wala tanhar, apalagi sampai menghardik. Ya, wala tanharhuma, ya, jangan sampai menghardik orang tua. Ya, orang tua itu jangan dimarahi. Ya, orang tua itu tidak boleh dihardik. Ya, karena mereka jasanya sudah sangat luar biasa kepada anaknya. Jadi nggak boleh marah kepada kedua orang tuanya. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakanlah dengan perkataan yang mulia, dengan lemah lembut, dengan baik ya, selembut mungkin dan sebaik mungkin. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, seandainya ya orang tua itu sendalnya keliru ya, sendalnya keliru dan mereka menganggapnya itu benar, maka anak itu nggak boleh marah kepada orang tuanya ya, tetap berbakti. Yang seperti itu nggak ada masalah ya. Misalnya orang tua itu kan sandalnya keliru tapi ngotot bener ya, karena sudah tuanya itu, maka kita sebagai seorang anak nggak apa-apa, biarkan saja ya, nggak usah dimarahi, nggak usah dimaki, nggak usah diomongin dan yang lain sebagainya. Wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah ya, tetap hormat kepada kedua orang tua ya, berikan kasih sayang kepada mereka ya, tunduk kepada mereka dan senantiasa berdoa, irhamhuma rabbirhamhuma ya Rabb, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Ada yang menyebutkan doa ini ya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, akan menjadi sia-sia kalau kita sebagai seorang tua dulunya nggak didik anak dengan baik ya. Dulunya kita menelentarin anak kita, misalnya nggak ngurus anak kita buang gitu aja, kita telantarkan begitu saja, nggak dididik dengan baik, maka doa ini menjadi nggak berarti. Irhamhuma, ya Allah sayangi mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku, merawatku di waktu kecil. Lah ternyata cilian gak diramut. Ya nggak dapat akhirnya. Ya, padahal di sini irhamhuma, sayangi mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka merawatku ketika aku kecil. Dan di surat yang lain
Al-Ankabut ayat ke-8, wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di surat Al-Ankabut ayat ke-8. Ini ada tambahan lagi, ya. Di ayat ini ada tambahan lagi masalah kewajiban mentaati orang tua, ya. Meskipun orang tua itu bukanlah orang muslim, ya. Orang tuanya non-Islam, ya, orang kafir misalnya. Maka ketika mereka memerintahkan kita sebagai anak tetap patuh, ya. Sebagai anak tetap apa? Patuh, kecuali perintahnya perintah kemaksiatan, perintahnya perintah kekufuran, perintahnya perintah kesyirikan, maka kita tidak boleh patuh. Ya, ingat kisahnya Mu'adz ibnu Jabal, ya. Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz ibnu Jabal atau Mus'ab ibnu Umair, ya. Ya, Mus'ab ibnu Umair ketika baru saja masuk Islam, maka diperintahkan oleh orang tuanya untuk keluar dari agama Islam dan masuk kembali ke agama nenek moyangnya, agama lama, agama kesyirikan. Maka tidak mau sahabat tadi, ya. Sahabat tadi enggan untuk mentaati ibunya tadi. Bahkan ibunya bersumpah nggak mau makan sampai apa? Anaknya tadi, sahabat yang mulia tadi apa? Kembali kepada kekufuran. Tapi sahabat tadi mengatakan kepada sang ibunda, ya, kalau seandainya nyawamu itu 100, nyawamu itu 1000, dan nyawa itu keluar satu persatu, maka aku tidak akan meninggalkan agama Islam. Masya Allah, ya. Dia tetap berbuat baik, bakti, memberi suapan kepada ibunya dan yang lain sebagainya. Tapi kalau masalah keluar dari agama Islam, masalah kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, maka seandainya engkau memiliki nyawa banyak wahai ibunda dan itu keluar satu persatu, maka tetap aku tidak akan tinggalkan agama Islam. Ya. Jadi mentaati orang tua yang non muslim tetap wajib, asalkan bukan pada perbuatan kemaksiatan, apalagi sampai kesyirikan dan kekufuran. Wa qala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Surat Luqman ayat ke-14. Masih sama. Ayat ini bercerita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan jerih payahnya seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamil, ya, dalam keadaan apa? Capek demi capek, lemah demi lemah, ya, melelahkan. Ya, tidur susah, makan susah, duduk susah, baring susah. Ya, seorang ibu ketika hamil. Wa fisaluhu fi amain, ya, menyebutkan masalah apa? Menyusui. Seorang ibu itu apa? Menyusui dalam jangka waktu berapa? 2 tahun, fi amain. Lah, kenapa disebutkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, ya, ini membantu seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Jadi mengingat jasa orang tua itu membantu kita apa? Berbakti kepada mereka. Tengoklah ibumu bagaimana dulu hamil, bagaimana dulu menyusui, ya. Maka itulah mengapa kita harus berbakti kepada apa? Orang tua. Lebih-lebih seorang ibu, ya. Lebih-lebih seorang ibu. Jasa mereka, jasa ibu kita itu gak bisa tergantikan dengan siapapun. Hamil, siapa yang bisa menggantikan hamil? Ya. Siapa yang bisa menggantikan hamil? Beda sama bapak, kalau mencarikan nafkah doang banyak yang bisa gantikan, ya. Tapi kalau hamil, ya, siapa yang bisa gantikan? Menyusui, siapa yang bisa menggantikan? Bahkan seorang wanita yang menyusui anak orang lain, dia nanti akan menjadi apa? Ibu susu juga, yang harus disayang juga, yang harus dihormati juga, ya. Masya Allah. Demikian pula di surat Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, sama. Jadi ayat-ayat tadi yang kita bacakan tadi kalau bisa diajarkan anak kita masalah itu. Ya, masalah berbakti kepada kedua orang tua, dibacakan ayat-ayat tadi. Bapak membacakan ayat tadi mengajarkan pentingnya berbakti kepada ibu. Ibu membacakan ayat tadi mengajarkan pentingnya berbakti kepada seorang bapak. Wa akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali, amalan apa ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla. Qal as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, salat di awal waktunya. Qala thumma ay, kemudian apa wahai Rasul? Qala thumma birrul walidain, kemudian masalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nomor 2 disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma ay, kemudian apa wahai Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah jihad, bahkan ada seorang sahabat izin jihad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut jihad. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar fa fihima fajahid. Maka kepada kedua orang tuamu lah engkau berjihad. Ya, berjihad untuk merawat orang tua. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya sahabat tadi memiliki orang tua yang sudah sepuh, yang tidak ada yang merawatnya kecuali sahabat tersebut. Ya, sahabat tersebut. Maka kata Ibnu Mas'ud di sini, qala haddatsani bihin, Rasulullah membawakan tadi 3 perkara kepadaku, menceritakan 3 perkara itu kepadaku. Walau istazattuhu lazadani. Kalau seandainya aku minta tambahan lagi, maka akan beliau tambahkan. Walil ummi al haddul akbaru wan nasibul awfar min dalik. Bagi seorang ibu itu punya hak yang lebih besar, ya, untuk apa? Ditaati, untuk berbakti kepada orang tua. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati. Wahai Rasul, siapa yang paling berhak aku pergauli dengan baik wahai Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa wahai Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa wahai Rasul? Qala ummuka, ibumu lagi. Qala thumma man, qala thumma abuk, kemudian baru apa? Ayahmu. Ya. Ini bukan menunjukkan bahwasannya enggak harus hormat kepada ayah, enggak harus taat kepada ayah, jangan keliru ya. Ini maksudnya apa? Kalau seandainya ya, harus apa? Diutamakan, maka yang diutamakan adalah apa? Seorang ibu, tapi tetap juga harus berbakti kepada seorang ayah. Karena banyak anak itu yang lupa ya. Dikiranya yang harus diberbakti hanya kepada apa? Ibu saja. Bapaknya enggak apa? Enggak diramut, enggak dirawat ya, enggak dibakti ya, seperti itu ya. Jadi maksudnya di hadis ini adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita lebih berbakti kepada ibu, tapi jangan lupa untuk berbakti kepada seorang ayah. Taib, para ikhwah semuanya,
Ya, di sini ada pesan bagi bapak. Ya, ini khusus bagi bapak ini. Ayyuhal ab, wahai ayahanda. La tuhinil umma amama abnaiha wa banatiha. Jangan sekali-kali engkau hinakan ibunda, engkau hinakan ibu ya di hadapan anak-anaknya dan putri-putrinya. Idza aradta an turshidaha ila syai'in falyakun dzalika fima bainaka wa bainaha. Kalau engkau ingin mengajari sesuatu, ingin menasihati kepada ibu tadi, maka jadikan nasihatmu itu hanya 4 mata saja. Ya, kaila taskut karamatuha wa la tadhhab haibatuha amama abnaiha famin thamma la yuti'u amraha fi ghiyabika. Sehingga apa? Agar kehormatannya enggak jatuh di hadapan anak-anaknya, agar kewibawaannya enggak jatuh di hadapan anak-anaknya. Karena kalau itu terjadi, haibahnya jatuh, ya, wibawanya jatuh, maka anak-anak itu enggak mau taat kepada ibu kecuali kalau ada jenengan. Nah, ini para bapak, ya, kalau mau nasihati istrinya, nasihatinya 4 mata. Ya, diam-diam, jangan di hadapan anaknya. Ya. Kalau mau meluruskan istrinya, ya, ada perkara yang harus diluruskan, diajarkan kepada istrinya, ajarkan di tempat yang tidak di hadapan siapa? Anak-anaknya. Kalau jenengan langsung di hadapan anak-anaknya, ya wis. Ya. Anak itu ya tadi wibawanya ibu jatuh, anak-anak nggak mau nurut sama ibunya. Ya. Wa yafshalul baitu fi ghiyabika, dan rumah tangga tadi, rumah itu akan berantakan, akan gagal, akan hancur ketika engkau pergi. Nggak ada yang nurut sama ibu tadi. Ya. Wa fadlan an dzalika wa fi israrika bihaditsika ma'a zaujatika wa iqabika laha fima bainaka wa bainaha satrun 'alaiha. Dan lebih-lebih ketika engkau merahasiakan nasihatmu atau bahkan engkau harus memukul istrimu, ya, maka dan itu engkau lakukan dengan sembunyi-sembunyi, maka itu bentuk menutup aib saudara semuslim. Ya, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Apalagi aib istri, ibunya anak-anak, ya, jangan dimarahi di hadapan anak-anak. Ya, kalau mau marah atau kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, disampaikan secara 4 mata di kamarnya orang tua misalnya. Atau ketika anak-anak lagi sekolah, ketika anak-anak lagi keluar, lah itu dinasihati istrinya, Bu, mbok yo sampean jangan begini, ya. Mbok yo sampean itu jangan begitu. Mbok yo kalau keluar rumah itu jangan begini, jangan begitu. Ya, ya, jadi nasihatinya diam-diam. Ya, kalau bukan diam-diam ya pelan-pelan gitu ya. Jangan di hadapan anak-anak. Yang terpenting jangan di hadapan anak-anak. Ya, saling menjaga tadi, menjaga apa? Wibawanya ibu tadi. Jangan sampai wibawanya ibu itu apa? Jatuh di hadapan anak-anaknya. Qad yaqta'u tiflu fayahtaju ila ta'dib. Kadang-kadang anak itu berbuat salah, perlu dididik. Fata'ti ummuhu tu'addibuhu fa idza bizzawjil ghafili yanharul umma amama tifliha fayan'akisu asaru dzalika 'ala tifl. Fataskutu haibatul fa iyyaka an tanharal umma amama tifliha. Anak berbuat keliru, anak berbuat salah, ya, diluruskan sama ibunya. Mungkin dimarahi, mungkin dinasihati, mungkin dipukul, mungkin dicewer sama ibu. Ya. Tahu-tahu suaminya apa? Marah kepada ibu.
Ojo di ngono anake. Iku anakku. Misalnya ya. Ojo dijewer. Di hadapan siapa? Anaknya langsung. Ibu yang sedang pingin ngajari anaknya kebaikan, tapi dimarahin sama siapa? Si bapak. Nah, ini kan sering terjadi juga kadang-kadang. Ojo sampai ngono, gitu ya. Gimana biasanya? Para bapak yang pengalaman, ya. Jadi memaki ibunya, yang ada ibunya apa? Dimarahi. Maka efek kebaikan yang harusnya ada bagi si anak tadi akhirnya apa? Enggak ada. Yang ada ibunya enggak punya wibawa di hadapan anaknya. Ya. Ibunya enggak ditakuti sama anaknya. Ya. Maka kata Syekh, walakin talattaf fil khitab wa a'tiha qadraha minal haibati wal waqar. Akan tapi berlemah lembutlah para bapak, lemah lembutlah kepada istrimu dan berikanlah manzilahnya, kedudukannya, ya. Ketika di hadapan anak-anaknya tadi, wibawanya harus tetap dijaga. Ya. Kullaha masalan, katakan kepada dia, kepada ibu misalnya, kepada istrimu, idza ra'aita annal walada la yastahiqu an yudrab. Ketika engkau lihat anaknya ini belum pantas dipukul, kesalahannya mungkin apa? Kesalahan yang kecil misalnya ya. Kesalahan yang kecil, tapi kadang-kadang ibu wis jengkel ya. Wis capek-capek anaknya berbuat keliru, akhirnya ngamuk kadang-kadang ibu itu. Maka bapak yang melihat kesalahan yang sangat kecil yang enggak pantas dipukul dan yang lain sebagainya, maka katakan kepada istrimu, afallahu anhu hadhil marrah. Wahai istriku, semoga Allah memaafkan anak kita sekali ini. Masya Allah, ini hebat kalau bisa begini, wah. Hebat ini kalau ada suami begini, ya. Masya Allah, Bu, semoga dia dimaafkan sama Allah, Bu, gitu ya. Wasamihi hadhil marrah, dan Bu tolong maafkan dia. Seperti itu. Jadi tetap kita menaruh hormat juga kepada apa? Istri kita. Wa in ada fa'akibihi wa sa'u'akibuhu ana ma'aka aidan. Kalau dia ngulangi, silahkan nanti dihukum. Saya juga akan ikut menghukum anak kita tadi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tetap berkata lemah lembut kepada istri, ya. Jaga wibawa dia di hadapan siapa? Anak-anak. Ya. Tolong maafkan dia, ya. Mungkin ini saja, sekali ini saja, semoga dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ngulangi, Bu, kita hukum bareng-bareng nanti anak kita ini. Nah, seperti itu. Ya. Tanpa apa? Marah kepada istri kita tadi, tanpa ngamuk, tanpa merendahkan anak kita, istri kita dan yang lain sebagainya. Innaka idza darabtal umma, sesungguhnya engkau wahai bapak, jika engkau sampai mukul ibu tadi, maksudnya ibunya siapa ini? Ibunya anak-anak. Memukul istrimu. Wa nahartaha amama atfaliha, dan kamu memarahinya di hadapan anak-anak tadi, yan'akisu dzalika bi suratin wadihatin 'alal atfali wa 'ala halatihim an-nafsiyah. Maka yang terjadi pengaruh yang berbeda. Ya, ada efek yang negatif yang akan dirasakan oleh anak-anak tadi. Faminhum man yubghiduka. Bisa jadi ketika jenengan marah sama ibu tadi, bukan anak yang seneng sama jenengan, tapi apa? Anak itu jengkel sama jenengan. Kok berani-beraninya marah sama ibuku? Kadang anak ada yang seperti itu. Akhirnya dendam, ya. Wa yakrahuka, akhirnya apa? Benci jenengan. Wa yahzanu ala ummihi huznan syadidan. Dan dia sedih karena ibunya apa? Dimarahin oleh siapa? Bapaknya. Apalagi sampai dipukul sama bapaknya tadi. Akhirnya mangkel si anak tadi. Wah, awas bapak meni gede tak buales. Ada nggak yang seperti ini? Ada kadang-kadang. Oh, titenono bapak yo meni gede, awas sampai nganu-nganu ibu. Wah. Seperti itu. Ya. Wa minhum man yahmilu dzalika fi nafsihi. Ya. Di antara mereka ada yang memendamnya. Fa idza akhta'a wa atabathu ummuhu, ya, kalau anaknya tadi berbuat salah kemudian dinasihati sama ibunya atau dimaki sama ibunya,
yaqululaha, maka anak tadi akan berkata kepada ibunya, sa'aqulu li abi yadribki wa yaf'alu biki wa yaf'al kada. Maka aku nanti bu, sampe nek wani-wani karo aku tak omongno bapak. Jadi ada dua efek yang jelek yang akan didapat oleh siapa? Si anak tadi. Kalau jenengan sampai marah-marah kepada istri di hadapan anak, atau sampai mukul istri di hadapan anak, maka ada dua efek yang buruk. Ya. Salah satunya dia membela istri jenengan. Akhirnya apa? Anak itu akan benci jenengan. Ya. Karena anak tadi sudah kadung sayang sama ibunya, tambah jenengan marahi tadi si istri jenengan, tambah dibenci jenengan sama anak tadi. Atau sebaliknya, itu akan dijadikan senjata sama si anak. Bu, sampean wani-wani mukul aku, jewer aku, tak warano bapak, tak wadulno bapak. Nah, ya. Nanti sampean diseneni bapak delokne, ya. Dijadikan senjata sama anak untuk apa? Agar ibunya enggak berani berbuat apa-apa kepada siapa? Si anak tadi. Wa min thamma yata'assarul baitu wa yatasadda'ul bait. Ya kalau begitu rumah tangga apa? Berantakan. Ya, kalau sudah begitu rumah tangga hancur, ya. Ibu enggak ada wibawanya di hadapan anak, atau anak mungkin benci bapaknya gara-gara marah kepada ibunya dan yang lain sebagainya. Ya, jadi bapak ya harus tetap menjaga wibawa istrinya di hadapan anak-anak tadi, ya. Kalau memang ada yang perlu dinasihati kepada istrinya, maka nasihati secara apa? Diam-diam, artinya tidak di hadapan anak secara langsung. Ya. Kalau jenengan tahu ceritanya anak-anak yang apa? Broken home itu, Pak, Masya Allah sedihnya bukan main mereka. Yang dilihat dari orang tuanya apa? Rame terus, perang terus, bapak ibu ketemu apa? Perang terus dan yang lain sebagainya. Ya. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Enggak ada, alhamdulillah. Ya, kalau ada atau tetangganya ada atau siapa ada, tanya kepada mereka perasaannya dulu bagaimana ketika kecil. Ya. Ketika bapak ibunya apa? Bertikai. Perang di dalam rumah, ya, anak itu sedih, ya. Anak itu seringkali apa? Menjadi korban di dalam apa? Pertengkaran antara ibu dan bapak tadi. Wa anti ayyatuhal dan engkau wahai ibunda, ya, ini khusus kepada ibunda. La tanshuzi ala zawjiki wa la tukhalifihi wa la ta'si amrahu. Jangan engkau berbuat nusyus, ya, jangan engkau membangkang kepada suamimu, dan jangan engkau menyelisihi suamimu, dan jangan engkau membangkang perintahnya apa? Suamimu. Fatata'allamu minki banatuki an-nusyusa 'alal azwaj. Maka putri-putrimu akan belajar darimu wahai ibu membangkang kepada para suami, ya. Para putri, anak-anak putri jenengan, ya, mereka itu akan lihat ibunya. Kalau ibu mereka itu baik kepada suami, putri-putri jenengan nanti pun akan apa? Niru bagaimana ibunya dulu apa? Nurut sama bapaknya. Tapi kalau jenengan wahai para ibu, ya, ngajari putri-putri, terutama para putri, ya, mengajari putri-putri jenengan bagaimana membangkang kepada bapak, membangkang kepada suami, maka putri-putri jenengan pun akan sama nantinya, menjadi anak-anak yang tidak nurut sama suaminya. Wa mukhalafati araihim, mereka akan belajar, ya, bagaimana para istri itu apa? Tidak sama pendapat dengan si bapak, ya, menyelisih pendapatnya para bapak, ya. Wa isyani awamirihim, membantah perintah-perintahnya si bapak tadi. Fatafshalu hina idzin hayatuki ma'a zaujiki wa hayatu banatiki fima ba'du ma'al azwaj. Karena kehidupan rumah tangga yang hancur bukan hanya kehidupan rumah tangga jenengan saja wahai para ibu, tapi kehidupan rumah tangganya putri-putri jenengan juga akan hancur. Ya.
Ketika jenengan wahai ibu nggak nurut sama bapak, ya, nggak nurut sama suami, nanti anak-anak pun sama, mereka tidak akan nurut sama apa? Suaminya. Ketika semuanya nggak nurut sama suaminya, ya sudah, rumah tangga akan apa? Hancur, akan berantakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, intinya adalah bagaimana seorang ayah dan ibu harus saling menjaga apa? Wibawa pasangannya masing-masing. Bapak menjaga wibawa istrinya, ibu menjaga wibawa suaminya di hadapan anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa patuh, bisa berbakti, bisa taat, ya, kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjadikan putra-putri kita saleh dan salihah sebagaimana yang kita dambakan, amin amin ya rabbal alamin, dan memasukkan kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.